Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. 14 perbuatan yang dibenci Allah dan dalilnya. Tidak semua perbuatan yang dilakukan seorang hamba disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam telah menegaskan bahwa terdapat beberapa perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim harus mewaspadai karena terdapat beberapa perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada buku Jundullah, Mengenal Intelektualitas Akhlak Tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya Said Hawa. Berikut deretan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14 perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Membunuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu orang yang berbuat jahat di tanah haram atau Mekah, orang yang mencari sunanul jahiliyah atau tradisi orang-orang pada zaman jahiliyah dalam Islam, dan orang yang membunuh manusia dengan jalan tidak benar bertujuan melakukan pertumpahan darah. Hadis riwayat Bukhari. 2. Mencela dan membicarakan orang lain. Perbuatan ini juga disebut dengan ghibah dalam Islam. Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling aku murkai di antara kalian dan paling jauh tempatnya dariku pada hari kiamat, yaitu At-Sarun, orang yang banyak bicara, yang suka bikin gosip. Al-Mutasyadiqun, orang yang suka melontarkan celaan pada orang lain. Dan Al-Mutafaihiqun, mereka berkata, ya Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu Al-Sarun dan Al-Mutasyadiqun, lalu siapakah Al-Mutafaihiqun tersebut? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang takabur. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Menfitnah, merendahkan dan mengolok-olok. Memfitnah, merendahkan, dan mengolok-olok muslim serta ghibah termasuk dalam perbuatan zalim. Hal ini termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. 4. Melampaui batas. Orang yang melampaui batas dari yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam salah satu perbuatan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan, menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. 5. Tidak patuh pada Al-Quran. Selanjutnya, perbuatan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalaikan apa yang diperingatkan dalam Al-Quran. Keterangan ini didasarkan dari surah Al-Kahfi ayat 57, yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan penutup pada hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya dan meletakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dengan demikian, kendati pun engkau Nabi Muhammad menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. 6.
takabur atau sombong. Menurut buku Setan Skakmat karya Suhendi Abiraja, takabur artinya berbangga diri dan kecenderungan memandang diri lebih baik dari orang lain. Sifat ini seringkali disebutkan dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 18 yang artinya, "Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri." Melalui hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar biji." Lalu seseorang berkata, "Sesungguhnya seseorang suka jika pakaian dan alas kakinya bagus atau baik." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Takabur itu menolak kebenaran dan menghina atau merendahkan manusia lainnya." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. 7. Menentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakannya juga termasuk dalam perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Atau supaya kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak, kami akan beri balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk karena mereka selalu berpaling." 8. Syirik. Dikutip dari Thayyib Saputra dalam buku Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak untuk Madrasah Aliyah kelas 10. Dengan kata lain, syirik merupakan perbuatan menyembah, menyekutukan, mempercayai sebuah kekuatan dinamisme atau animisme dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan ini dijelaskan dalam surah Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, 'Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar.'" 9. Meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti hawa nafsu adalah kelompok orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam surat Al-Qasas ayat 50 yang artinya, "Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim." 10. Berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang berdusta kepadanya. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-An'am ayat 21 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadang-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung." 11. Bertengkar, berdebat, dan berselisih. Rasulullah SAW juga melarang muslim bertengkar, berdebat, hingga berselisih karena mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Manusia yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang gemar bertengkar atau berkelahi." Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. 12. Berbuat kerusakan. Perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya adalah berbuat kerusakan dan termaktub dalam potongan surat Al-Maidah ayat 64 yang artinya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 13. Kufur. Quraisy Shihab dalam bukunya Lentera Hati menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata kufur sebagai lawan kata syukur, atau dengan kata lain, tidak mensyukuri nikmat. Perihal ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. 14. Berkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai perbuatan khianat atau tidak melaksanakan amanat yang diberikan. Hal ini termaktub dalam surah Al-Anfal ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Jika engkau Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang, adil dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.